Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Materi kimia 11 IPA diawali dengan bab hidrokarbon. Bab ini akan saya bawakan dalam beberapa pertemuan. Untuk pertemuan pertama, saya akan mencoba menjelaskan, yaitu mengenai yang pertama, uji keberadaan atom karbon, lalu kekhasan atom karbon, berikutnya penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, untuk pertemuan berikutnya, saya akan melanjutkan dengan tata nama senyawa hidrokarbon, keisomeran, lalu yang terakhir ada reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Nah, jangan lupa, maka ikuti terus pemaparan di setiap bagian bab hidrokarbon ini. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengantar. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah kayu yang dibakar, ini proses pemanggangan. Nah, ketika kayu dibakar akan menghasilkan arang dan abu. Zat hitam yang dihasilkan saat pembakaran merupakan bukti sederhana pada bahan yang dibakar mengandung karbon. Secara umum, senyawa karbon dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Berikut adalah perbedaan senyawa organik dan anorganik yang mengandung karbon. Yang pertama, kestabilan terhadap pemanasan. Kalau senyawa organik itu mudah terurai atau berubah strukturnya, sementara senyawa anorganik yang mengandung karbon yaitu stabil pada pemanasan. Untuk kelarutan, senyawa organik yang mengandung karbon umumnya sukar larut dalam pelarut polar, tapi mudah larut dalam pelarut nonpolar. Sementara senyawa anorganik yang mengandung karbon mudah larut dalam pelarut polar. Untuk titik lebur dan titik didih, senyawa organik yang mengandung karbon umumnya relatif rendah. Sementara senyawa anorganik yang mengandung karbon ada yang sangat tinggi, tetapi ada yang sangat rendah. Dari segi struktur, senyawa organik mempunyai rantai atom karbon, sementara senyawa anorganik tidak mempunyai rantai atom karbon. Sementara jenis ikatan pada senyawa organik itu biasanya berikatan kovalen, sedangkan pada senyawa anorganik itu dapat berikatan ion ataupun berikatan kovalen. Berikut contoh senyawa organik, yaitu DNA pada makhluk hidup, lalu ada gula ya. Nah, jadi gula itu adalah contoh senyawa organik yang mengandung karbon. Sementara contoh senyawa anorganik yang mengandung karbon adalah karbon dioksida, lalu ada nih ya, diamond atau berlian ya. Nah, berikutnya identifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa organik. Nah, ini adalah rangkaian alat yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan karbon, hidrogen, dan oksigen dalam suatu senyawa. Nah, ini adalah sampel, penjelasan gambarnya. Jadi sampelnya dibakar, lalu disumbat ini ya. Lalu ada selang penghubung, nanti dihubungkan dengan gelas kimia yang berisi air kapur. Nanti pada akhirnya akan diperoleh hasil pengamatan. Nah, saat suatu senyawa organik tadi dibakar, di dinding tabung ini akan ada titik-titik air. Nah, itu ya, titik-titik air ini. Kalau ini diuji dengan kertas kobal, nah, maka kertas kobal yang berwarna biru akan berubah menjadi pink. Jadi berubahnya warna kertas kobal menjadi pink itu adalah bukti bahwa suatu sampel ini mengandung hidrogen dan air. Hidrogen dan oksigen maksudnya ya. Nah, karena air mengandung hidrogen dan oksigen. Sementara uap yang dihasilkan pada pembakaran sampel itu nantinya akan mengalir atau bereaksi dengan air kapur. Nah, ketika dihasilkan suatu larutan yang keruh atau endapan, maka membuktikan pada sampel tersebut
ada unsur karbon, karena unsur karbon yang dihasilkan dalam bentuk gas CO2 akan menghasilkan endapan atau menghasilkan air keruh pada air kapur. Maka demikian ya untuk identifikasi unsur karbon, hidrogen, oksigen dari suatu senyawa organik. Kekhasan atom karbon. Nah, mengapa kira-kira ya unsur karbon ini dipelajari secara khusus? Kalau dipikir-pikir, kenapa tidak belajar emas? Nah, kayaknya lebih enak belajar emas ya, atau belajar perak, belajar berlian. Nah, berarti ada sesuatu yang khas, yang unik dari karbon ini, maka ini harus dipelajari secara khusus. Jadi apa-apa saja yang khas dari atom karbon? Nah, ini adalah suatu gambaran sketsa inti dari atom karbon, di mana ada inti, ini elektron di sekitar inti itu ada 6 ya. Nah, karbon mempunyai nomor atom atau Z sama dengan 6 dan dapat membentuk beberapa isotop. Jadi kalau kita konfigurasikan unsur karbon dengan nomor atom 6 adalah 1s2, 2s2, 2p2. Masih ingat cara menentukan letak unsur karbon dalam sistem periodik? Nah, ini dari elektron terakhirnya yaitu 2s2 dan 2p2 ini akan menunjukkan bahwa atom karbon berada pada golongan 6A, 4A ya, golongan 4A. Sementara ini kulit terluar atau kulit terakhir sebagai penunjuk bahwa unsur karbon berada pada periode kedua. Maka dalam sistem periodik, atom karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2. Nah, keberadaan senyawa karbon sangat melimpah dan terdapat di sekitar kita. Jadi kekhasan inilah yang membuat kita belajar khusus mengenai karbon, di mana ini pasti masih dekat dengan kita ya. Ini ada bensin atau bahan bakar yang ada di SPBU. Itu adalah contoh senyawa karbon yang berada di sekitar kita. Lalu ini yang kita konsumsi ada maka, ada nasi, ada daging. Itu adalah contoh zat yang ada di sekitar kita mengandung karbon. Lalu ini, tahu gambar apa? Ini adalah gambar batu bara. Nah, batu bara ini komponen utamanya adalah juga unsur karbon. Berikutnya yang menyebabkan suatu atom karbon itu khas adalah karena elektron valensinya ada 4. Itu sesuai dengan letak unsurnya tadi ya, berada pada golongan 4. Maka atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen, yaitu berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan juga rangkap 3. Nah, ini karbon dengan 4 ikatan tunggal. Ini struktur karbon dengan ikatan rangkap 2-nya ada 1, tunggalnya ada 2. Lalu ada karbon dengan ikatan rangkap 3-nya ada 1, ikatan tunggalnya ada 1. Jadi ini dapat kita simpulkan ada 4 ikatan ya yang dapat dibentuk oleh unsur karbon. Nah, bisa tunggal, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Jadi ini semacam kunci, kata kunci bagi penulisan struktur karbon kelak ya, bahwa atom karbon memiliki ikatan atau tangan sebanyak 4. Ini diingat. Berikutnya, atom karbon dapat berikatan dengan sesamanya membentuk senyawa sederhana, bahkan senyawa raksasa. Ini senyawa sederhana kalau dia berikatan sesama atom C, ya. Nah, ini berikatan rangkap, ini yang berikatan rangkap 3. Jadi ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3, sesama atom C-nya. Nah, untuk senyawa raksasanya, contoh sederhananya ini adalah struktur lemak, salah satu struktur lemak. Jadi atom karbon itu kelebihannya juga mampu berikatan dengan sesamanya membentuk suatu senyawa yang besar atau senyawa raksasa. Atom-atom karbon yang saling berikatan dapat membentuk rantai karbon lurus, bercabang, dan melingkar atau siklik. Karbon dapat membentuk lebih banyak senyawa dibandingkan yang dapat dilakukan oleh beberapa unsur lain
kecuali hidrogen. Jenis-jenis atom karbon. Atom karbon dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah atom karbon primer diberi lambang 1 derajat, yaitu atom karbon yang terikat hanya pada satu atom C lainnya. Ingat ya, atom karbon yang terikat pada satu atom C lain. Maka berikutnya ada atom C sekunder, yaitu atom karbon yang terikat hanya pada 2 atom C lainnya. Demikian untuk atom karbon tersier terikat pada 3 atom C lainnya. Lalu ada atom karbon kuartner terikat pada 4 atom C lainnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Misalnya pertanyaannya adalah tentukan jenis atom karbon pada rantai karbon berikut. Jadi ingat tadi, atom karbon kalau terikat hanya pada satu atom C, berarti atom karbon ini kan hanya terikat pada satu atom C. Maka ini namanya karbon primer. Nah, ini primer ini juga ya, karena C ini hanya terikat pada satu atom C. Nah, gimana dengan C ini? Nah, C ini perhatikan terikat pada 4 atom C, yaitu pada CH3, pada CH3, pada CH2, pada CH3. Maka karena atom C ini terikat pada 4 atom C, ini kita sebut sebagai atom karbon. Masih ingat tadi kalau 4 berarti kuartner. Untuk CH2, maka atom C ini terikat pada 2 atom C. Ini satu, ini yang kedua. Maka ini disebut dengan atom C sekunder. Nah, demikian seterusnya kalau ini kira-kira atom C apa? Coba perhatikan terikat pada berapa atom C? 1, 2, 3. Berarti ini adalah atom C tersier. Nah, demikian ya. Maka kalau ini kita uraikan jenis atom C-nya, kira-kira diperoleh demikian. Dengan nomor, misalnya nomor berapa saja kah yang primer? Kan boleh kita lihat ini. Yang primer berarti hanya terikat pada satu atom C. Berarti ini primer. Ini primer, ini primer, ini primer, ini primer, ini primer. Yang sekunder berarti yang terikat pada 2 atom C ini ya. Terikat pada ini ya. Nah, berarti yang sekunder nomor 3 dan nomor 5 ya, nomor 5. Sementara untuk yang tersier berarti terikat pada 3 atom C. Nomor 4 ini ya. Nomor 4 terikat pada 3 atom C. 1, 2, 3. Lalu nomor 6. Sementara atom C kuartner hanya nomor 2 ya. Karena atom C nomor 2 terikat pada 4 atom C lainnya, yaitu pada nomor 1, pada nomor 9, nomor 3, dan nomor 10. Maka penyelesaiannya dapat dituliskan demikian. Atom C primer terdapat pada atom C nomor 1, 7, ini ya, 7, 8, ini 8, 9, 10, dan 11. Itu atom C primer. Lalu atom C sekunder, yaitu pada nomor 3 dan nomor 5. Ingat ya, sekunder terikat pada 2 atom C lain. Sementara atom C tersier yaitu pada nomor 4 dan 6. Atom C kuartner itu pada atom C nomor 2. Demikian ya. Oke, biar lebih paham atau terbiasa, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan struktur berikut. Pertanyaannya sama, tentukan jenis atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartner pada rantainya. Jadi kalau ini kita uraikan satu-satu, ini primer ya, karena terikat hanya pada satu atom C. Berarti yang ini adalah atom kuartner, karena terikat pada 4 atom C. Sementara ini terikat pada 2 atom C, berarti sekunder. Ini terikat pada 3 atom C, berarti ini tersier. Maka sebagai kata kunci, kalau CH3 udah pasti primer. Ingat itu ya. Maka ini dapat kita buat menjadi demikian. Ini primer, ini primer, ini primer. Lambang 1 derajat itu primer. Ini kuartner, ini sekunder, ini tersier, ini primer. Maka penguraiannya dibuat demikian. Jumlah atom C primer itu ada sebanyak 5. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk atom C sekunder, ini hanya ada 1 ya. Ya. Lalu tersier juga hanya ada 1 ini. Sementara kuartner juga hanya ada 1. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan dengan penggolongan senyawa hidrokarbon.
Senyawa hidrokarbon adalah senyawa kimia yang mengandung atom-atom hidrogen dan atom-atom karbon sekaligus. Jadi hidrokarbon pada dasarnya dibedakan menjadi dua. Nah, untuk penggolongan senyawa hidrokarbon ya, berarti yang mengandung hidrogen dan karbon. Yang pertama, senyawa hidrokarbon alifatik, lalu hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik dibedakan lagi menjadi dua, ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Yang jenuh itu nantinya kita sebut dengan senyawa alkana, yang tidak jenuh nantinya ada dua, ada alkena dan alkuna. Lalu senyawa siklik ini dibedakan menjadi dua, ada senyawa alisiklik, lalu ada senyawa aromatik. Nah, berikut penjelasannya. Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbonnya, maka senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi yang pertama senyawa hidrokarbon jenuh. Maksudnya adalah senyawa hidrokarbon yang semua atom C dalam senyawa tersebut berikatan tunggal. Contohnya demikian. Lihat ya, berikatan tunggal berarti hanya satu ikatannya ini. Berarti ini termasuk hidrokarbon yang jenuh. Ingat, jenuh itu ikatannya tunggal. Lalu ada hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon yang salah satu atau lebih atom C pada senyawa tersebut berikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, ini kalau dia berikatan rangkap 2, maka ini sudah tidak jenuh. Yang berikatan rangkap 3 demikian, berarti ini sudah tidak jenuh. Jadi, dapat dibedakan ya. Ini ya, kalau tunggal itu jenuh, kalau ada rangkap berarti tidak jenuh. Lalu berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Nah, ada hidrokarbon alifatik, yaitu senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon terbuka, lurus maupun bercabang. Terbuka, ini maksudnya demikian. Ini terbuka. Nah, ini kalau lurus. Nah, lurus. Jadi nggak masalah ada rangkap pada tunggal ya. Berarti ini lurus, ini termasuk alifatik. Jadi kalau kita ikutkan ke jenuh dan tidak jenuhnya, berarti ini termasuk senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh. Karena apa? Ada rangkap 2. Nah, berikutnya ada hidrokarbon alisiklik, yaitu senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon melingkar atau tertutup tanpa konjugasi. Jadi, selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap itu tidak ada. Itu maksudnya ya. Contohnya demikian, langsung ke contoh. Nah, ini dia. Ini senyawa hidrokarbon alisiklik. Ini ya, senyawa hidrokarbon alisiklik. Ini dia. Jadi kalaupun ada rangkap, itu jangan selang-seling. Itu maksudnya ya, kalau alisiklik. Nah, gimana rupanya kalau dia melingkar siklik, tapi ada ikatan rangkap seling-seling? Maka itu nantinya akan disebut dengan senyawa hidrokarbon aromatik. Yaitu hidrokarbon yang membentuk rantai karbon melingkar dengan konjugasi, yaitu selang-seling antara ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Nah, kira-kira contohnya demikian. Ini selang-seling ya, tunggal rangkap, tunggal rangkap, tunggal rangkap. Nah, boleh dibuat dalam bentuk demikian ya. Berarti ini berikatan tunggal, berikatan rangkap. Jadi, yang seperti ini, yang ada cincin seperti ini, nah, ini nantinya disebut dengan senyawa aromatik. Oke, baiklah, demikian untuk pertemuan kali ini. Jadi, untuk memahami kembali materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, ini adalah latihan soal. Coba dikerjakan. Ini merupakan sebagai bentuk pendalaman ya, pelatihan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Kalau benar-benar disimak tadi, ini tidak ada masalah. Nah, oke, baiklah. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan materi ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.